Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bisa bertemu kembali di acara yang sangat kita cintai ini, acara Parestesi Mengaji yang insya Allah akan dibawakan materi oleh Ustadz Salim Afilah. Sebelum kita memulai acara pengajian ini, agar semakin berkah, agar semakin khidmat, hati kita semakin khusyuk, mari kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Dr. Arif Rahman Faisal. Kepada Dr. Arif Rahman Faisal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dr. Arif Rahman Faisal masih termute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق Allahul Azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Allah yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tilawah Al-Qur'annya Dr. Arif Rahman Faisal. Semoga ayat-ayat yang dibacakan dapat bermanfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadz Salim sudah tiba di Zoom webinar kita. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa berjumpa kembali, bisa silaturahmi kembali. Kalau kemarin kita membahas tentang akhlak-akhlak indahnya sahabat Abu Bakar, kalau sekarang mungkin kita akan mendapatkan semangat yang luar biasa dari sahabat yang menjadi salah satu inspirasi terbaik seorang umat muslim. Insya Allah kita akan membahas tentang
sahabat Umar bin Khattab yang nanti akan dibawakan kisahnya, kemudian juga akan dibawakan hikmah-hikmahnya yang akan dibawakan oleh Ustadz Salim Afillah. Kepada Ustadz Salim Afillah, kami persilahkan. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnati wa ihtada bihadi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, Bapak Ibu dari Parestesi dan seluruh para nakes, seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sore hari ini kita akan memulai mengenal sosok yang agung di antara pilar-pilar Islam, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sebagaimana kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang memiliki keutamaan kedua sesudah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Meskipun beliau masuk Islam lebih belakangan di kalangan para as-sabiqun al-awwalun, yaitu beliau baru masuk Islam kira-kira 6 tahun sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat as-sabiqun al-awwalun seperti Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya masuk Islam. Beliau baru menyusul 6 tahun kemudian, tetapi diakui bahwa beliau mengalami satu percepatan yang luar biasa dalam pembelajaran keislamannya, sehingga pula beliau mendapatkan laqab Al-Faruq, ya, sebagai yang memisahkan yang hak dengan yang batil, sebagaimana nanti akan kita lihat kenapa bisa demikian. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini pribadi yang istimewa, pribadi yang agung, ya, sampai-sampai ketika beliau radhiyallahu anhu wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, betapa cemburunya aku pada dirimu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu sering mengatakan, kharajtu ma'a Abi Bakrin wa Umar, dakhaltu ma'a Abi Bakrin wa Umar, dhahabtu ma'a Abi Bakrin wa Umar, wajitu ma'a Abi Bakrin wa Umar. Terlalu sering Rasulullah SAW mengatakan, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cemburui kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya,
dan sungguh aku yakin engkau akan berhimpun dengan kedua sahabatmu, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kelak di akhirat nanti. Dalam riwayat masa mudanya kita kenal Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Jadi nasabnya Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Jadi agak jauh pertemuan nasab antara Nabi SAW dengan Sayyidina Umar. Dengan nisbat sukunya Sayyidina Umar ini disebut sebagai Bani Adi, sehingga beliau dikenal sebagai Al-Adawi. Al-Adawi artinya berasal dari Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Ini adalah sukunya Sayyidina Umar bin Khattab. Sukunya Sayyidina Umar bin Khattab ini, Bani Adi bin Ka'ab, melahirkan tokoh-tokoh yang juga sangat hebat dalam bidang mereka. Dan termasuk di antara keunggulan Bani Adi bin Ka'ab adalah dalam soal sifarah, dalam soal menjadi perutusan orang-orang Quraisy. Jadi dahulu pasca wafatnya Sayyidina Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kepemimpinan kota Makkah ya dibagi-bagi menjadi beberapa bidang urusan. Ada misalnya urusan siqayah atau pemberian minum jamaah haji dan penguasaan sumur Zam-Zam. Ada urusan yang disebut sebagai dhiyafah, menjamu tamu-tamu yang datang ke kota Makkah. Ada yang disebut urusan imarah, yaitu urusan ketakmiran atau pemakmuran Masjidil Haram. Ada urusan yang disebut sebagai khazanah, mengurusi perbendaharaan kekayaan kota Makkah. Ada yang disebut urusan rayah, yakni panji-panji dan permakluman peperangan kepada musuh. Ada yang disebut sebagai urusan sifarah ini, yakni urusan untuk menerima ataupun mengirimkan duta-duta besar, utusan-utusan kepada kabilah-kabilah yang lain. Nah, Bani Adi bin Ka'ab ya, ini termasuk di dalam urusan keahlian mereka adalah dalam soal sifarah. Nanti ada urusan lain seperti urusan nadwah, yakni mengurusi permusyawaratan yang diselenggarakan oleh orang-orang Quraisy, para pemukanya di Darun Nadwah dan lain sebagainya. Nah, urusan Bani Adi bin Ka'ab yang sangat menarik adalah urusan sifarah. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai ya, dalam belajar. Mereka mengenal baca tulis lebih daripada suku-suku yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab termasuk orang yang mengetahui baca tulis bahkan sebelum dia masuk Islam. Demikian pula orang-orang dari Bani Adi bin Ka'ab ini adalah pembelajar-pembelajar cepat. Ya, di antara nanti adalah kerabat Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal, ada namanya Ashifa binti Abdillah Al-Adawiyah. Ashifa binti Abdillah Al-Adawiyah nantinya akan menjadi seorang dokter yang sangat hebat di dalam Islam. Ketika dia belajar secara singkat, tetapi langsung menguasai hampir semua keilmuan dari dokter-dokter Mesir yang dikirim oleh Muqawqis, gubernur Romawi di Mesir, pada masa perutusan atau pada masa Rasulullah SAW mengirimkan utusan-utusan ke berbagai negeri. Dan Muqawqis dari Mesir, meskipun tidak langsung beriman kepada risalah Rasulullah SAW, tapi menyambut gembira ya kabar tentang terutusnya Rasulullah dan mengirimkan 2 dokter, kemudian juga mengirimkan 2 orang jariyah atau pelayan, budak perempuan yang salah satunya adalah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang akan dinikahi oleh Nabi SAW menjadi ummu walad bagi putra beliau Ibrahim bin Muhammad. Kemudian juga bahwasanya pada saat itu
Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah di perkembangannya nanti, karena beliau seorang perempuan yang memiliki karakter yang kuat, pembelajar yang tekun, dan juga seorang yang mampu bersikap adil, maka Asy-Syifa akan diangkat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab menjadi seorang menteri yang mengawasi jawatan pasar, ya, mengawasi kegiatan perdagangan di seluruh wilayah kekhalifahan pada saat itu. Jadi ini latar belakang Bani Adi bin Ka'ab yang cerdas, yang memiliki keunggulan dalam bidang sifarah. Mereka para negosiator ulung, para lobbyis handal, mereka orang-orang yang mampu bersikap bijaksana, ya. Maka ini nanti akan tampak pada kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, meskipun diwarnai dengan ketegasan pribadi beliau, tetapi beliau orang yang sangat diplomatis, beliau orang yang sangat mampu untuk mengatur tata pemerintahan dengan sangat baik. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, tahun kelahirannya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita, Sayyidina Umar itu wafat pada usia yang tidak jauh berbeda dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu usia 63 tahun. Kalau kita hitung demikian, berarti Sayyidina Umar bin Khattab yang memimpin setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu berarti beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 53 tahun. Kemudian beliau berarti pada saat Rasulullah SAW wafat, kira-kira berusia 50 tahun. Pada saat hijrah berarti beliau kurang lebih berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, berarti beliau berusia sekitar 27 tahun. Pada saat masuk Islam berarti beliau berusia sekitar 33 tahun. Kalau beliau berusia 27 tahun pada saat Nabi SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW, maka berarti selisih usia beliau dengan Nabi SAW adalah 13 tahun. Kalau selisih usia beliau dengan Rasulullah SAW adalah 13 tahun, jika Nabi SAW lahir pada tahun 571 Masehi, maka kira-kira beliau lahir pada tahun 584 Masehi. Ini perhitungan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kira-kira selisih usia beliau dengan Nabi SAW adalah 13 tahun, karena tadi disebutkan beliau wafat dalam usia yang kurang lebih sama dengan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena selisih masa pemerintahan dengan Rasulullah juga adalah kira-kira sekitar 13 tahun, beliau wafat 13 tahun sudah Rasulullah, berarti kemungkinan beliau juga lahir 13 tahun sesudah Rasulullah SAW. Namun ada yang menuliskan beliau lahir 1 atau 2 tahun lebih dahulu daripada itu, yakni tahun 583 atau 582 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita fahami. Jadi kita bisa gambarkan di sini pada saat Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berusia 27 tahun, pada saat beliau masuk Islam, beliau berusia 33 tahun. Kemudian pada saat hijrah, beliau tepat berusia 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah kerabat dari seorang yang mendapat predikat Hanifi dari Rasulullah SAW. Yaitu orang yang Hanif, orang yang mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau itu adalah sepupu dari atau saudara dari ayah Sayyidina Umar, yaitu Zaid bin Nufail bin Abdul Uzza, atau ada yang menyebut nasabnya Zaid bin Amir bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik.
Ini adalah seorang tokoh yang digelari Hanif karena dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sedapat-dapat yang sampai kepada dia. Dia tidak mau mengikuti sesembahan orang-orang Quraisy berupa berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yaitu Lata, Uzza, Manat, Hubal, maupun berhala-berhala yang lain. Dia juga tidak memakan daging yang dikorbankan, dipersembahkan untuk berhala. Dia tidak mengikuti berbagai macam ritual-ritual dan tidak meyakini berbagai macam aturan-aturan HAM, ya, Saibah, dan lain sebagainya yang kemudian ditetapkan oleh orang-orang Quraisy tentang hewan-hewan ternak mereka. Ini adalah Zaid bin Amir bin Nufail yang kemudian digelari sebagai seorang Hanif. Nah, anaknya Sa'id bin Zaid ini akan menjadi ipar dari Sayyidina Umar bin Khattab karena menikahi Fatimah binti Al-Khattab. Dan pasangan Sa'id bin Zaid dengan Fatimah binti Al-Khattab nanti akan berperan sangat penting dalam masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni pada tahun ke-6 Bi'tsah atau pada tahun ke-6 kenabian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perbedaan masa pertumbuhan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pada masa kecilnya tidak seperti Rasulullah ataupun Abu Bakar atau sahabat-sahabat yang lain yang bekerja, berlatih menuju kedewasaan dengan menggembalakan kambing. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab itu menggembalakan unta. Jadi binatang yang lebih besar. Dan dari sabda Rasulullah SAW kita akan tahu orang-orang yang mengembalakan kambing maka akan memiliki sifat-sifat yang lembut, memiliki ra'fah. Tetapi orang-orang yang dibesarkan dengan menggembala unta, dia akan menjadi orang yang memiliki ketegasan, asyiddah. Dan itulah pada Sayyidina Umar bin Khattab, keras dan tegas menjadi watak beliau sejak kecil, di samping penampilan beliau radhiyallahu anhu secara fisik yang juga adalah seorang yang tinggi besar, yang pegulat tangguh, yang gagah perkasa. Di dalam satu riwayat ketika beliau tiba di negeri Syam, beliau bersama dengan budaknya Aslam, kemudian bergantian menaiki unta dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis. Menjelang masuk kota Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang mendapatkan giliran untuk menuntun unta sementara Aslam naik di atas. Aslam sudah keberatan pada waktu itu, menginginkan agar Sayyidina Umar saja yang naik ke unta, dia yang menuntun. Tapi kata Sayyidina Umar, tidak, tentu harus adil karena ini memang giliranku, ya harus aku yang kemudian menuntun. Maka beliau memasuki kota Baitul Maqdis dengan menuntun unta yang di atasnya ada Aslam. Beliau mendapati di Baitul Maqdis pada saat itu para panglimanya yang mulia, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sayyidina Khalid bin Al-Walid, kemudian ada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain sebagainya. Ini tidak lagi menaiki unta, tetapi mereka menaiki kuda-kuda yang memiliki pelana yang dihias juga dengan sanggurdi yang bagus, yang diberikan berbagai hiasan-hiasan yang cantik. Maka Sayyidina Umar menegur mereka dengan mengatakan betapa cepatnya Anda semua berubah. Ya, kemudian orang-orang ini, ya, para panglimanya yang mulia ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami menyesuaikan diri dengan kebiasaan penduduk di daerah ini. Mereka juga menghias kuda mereka menaiki kuda untuk peperangan dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Umar diminta untuk mencoba menaiki kuda. Ketika beliau menaiki kuda, ya ternyata ya saking besarnya postur tubuh beliau, kaki beliau itu nyaris ya menyentuh tanah ketika beliau berada di atas punggung seekor kuda. Ini tentang fisiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain ketika beliau sedang meriksa barisan salat, ya, kemudian beliau memerintahkan agar meluruskan shaf dengan mengucapkan sawu sufufakum, ya. Maka pada saat itu ya beliau bersin, ya, kata Allah beliau bersin.
Ketika Sayyidina Umar ini bersin, maka ternyata sahabat yang sedang berbaris ini ya terjengkang. Ada 4 orang terjengkang karena bersinnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dari pedang Sayyidina Umar bin Khattab yang tersimpan di Museum Topkapi Saray di Istanbul, kita juga bisa melihat betapa beliau memang sosok yang kuat dan perkasa. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan tentang Sayyidina Umar, di antara keutamaannya adalah beliau orang yang seandainya mengambil satu jalan ya, untuk dilewati, maka ya, setan akan memilih jalan yang lain untuk lewat. Ini fisik Sayyidina Umar yang bisa kita kisahkan, tinggi besar, dan beliau adalah pada masa mudanya seorang yang menggembalakan unta. Sayyidina Umar bin Khattab ya, tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan perkasa, dan beliau adalah seorang jagoan yang biasa bergulat di pasar Ukaz. Sayyidina Umar meskipun orang yang cerdas, yang tahu baca tulis, yang melek literasi, tetapi beliau tidak suka kepada para penyair. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ini bukan orang yang menyukai golongan penyair yang kemudian menurut beliau suka mengucapkan kalimat-kalimat yang mengawang-awang, kalimat-kalimat yang kosong, kalimat-kalimat yang asal indah, kalimat-kalimat yang kemudian tidak memiliki makna dan tidak memberi asar kepada hati dan pikiran. Maka beliau ya di pasar Ukaz lebih memilih ya bergulat, lebih memilih untuk kemudian bertarung secara fisik. Demikian pula Nabi SAW sebenarnya juga pernah bergulat di pasar Ukaz. Waktu itu beliau melawan Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini ya sebaya dengan Nabi SAW sehingga mereka bertarung. Disebutkan ketika para sahabat di dalam perang Badar mencari-cari mayat dari Abu Jahal, mereka bertanya kepada Nabi SAW, yang manakah Abu Jahal? Kemudian beliau SAW menyebutkan, periksalah lututnya. Kalau ada bekas luka di lututnya, maka itulah Abu Jahal di lutut kirinya, karena itu adalah yang ditendang Rasulullah SAW sampai terluka parah ketika mereka bergulat di pasar Ukaz pada masa lalu. Ini menunjukkan Nabi SAW juga seorang yang secara fisik ya sejak mudanya orang yang kuat dan pemberani, dan memang pernah bergulat dengan Abu Jahal alias Amr bin Hisham di pasar Ukaz. Dari garis ibu, Abu Jahal alias Amr bin Hisham adalah terhitung paman bagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ibunda dari Abu Jahal adalah saudari dari ayahanda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masa mudanya tidak banyak riwayat yang kita dapati menceritakan tentang Sayyidina Umar kecuali apa yang beliau kisahkan sendiri. Ya, di dalam Islam ketika mengenang kekonyolan-kekonyolan yang pernah beliau lakukan semasa jahiliyah. Beliau pernah mengatakan, kalau ingat masa jahiliyah tentu beliau ketawa karena beliau menceritakan betapa sesatnya dia dahulu ketika menyembah patung-patung di sekitar Ka'bah. Lalu kalau sedang bepergian, dia mencari batu-batu untuk ditumpuk menjadi bentuk patung yang bisa disembah. Kalau tidak didapati batu-batu, maka dengan kerikil-kerikil yang disusun begitu lama. Kalau tidak didapati kerikil-kerikil, maka pasir digunduk-gundukkan. Lalu kata Sayyidina Umar, kami memerah susu kambing di atasnya, sampai kemudian pasir-pasir itu lekat satu sama lain, kami bentuk menjadi patung untuk kami sembah. Demikian pula kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya dalam perjalanan kadang-kadang kami juga membuat patung-patung itu untuk kami sembah dari adonan-adonan roti yang kami miliki, adonan tepung yang kami miliki sebagai perbekalan. Ketika perbekalan kemudian menipis, maka kami tidak punya pilihan dan dengan penuh rasa bersalah mulai memakan patung-patung itu, baik mulai dari kakinya ataupun tangannya, akhirnya badannya, dan akhirnya kepala dari patung yang terbuat dari adonan roti tersebut kami makan sampai habis dengan rasa bersalah di dalam hati, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun riwayat yang menyebutkan tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang menoleh ke kanan, kemudian beliau tersenyum, dan menoleh ke kiri, kemudian beliau menangis. Di antaranya disebutkan dalam riwayat tersebut, ke kanan
Kenapa tersenyum? Karena beliau ingat kekonyolannya dalam menyembah berhala di masa jahiliyah, sementara menoleh ke kiri dengan disebutkan di riwayat itu mengenang bahwa dia pernah mengubur putrinya yang masih kecil hidup-hidup. Ya disebutkan bahwa sang putri ini ketika kuburkan hidup-hidup, dia masih sempat mengelap keringat yang berlelehan di wajah ayahnya. Riwayat ini tidak dapat kita temukan sanad yang bisa diterima sebagai sahih, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Putri tertua Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana diketahui adalah Hafsah, sehingga beliau diberi kunyah dengan Abu Hafs. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki seorang putri sebelumnya yang kemudian dikubur hidup-hidup. Ini sedikit perurusan tentang riwayat sebagaimana disampaikan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, juga kemudian dikutip oleh para ulama yang lain tentang pelurusan riwayat tentang apakah Sayyidina Umar pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Ini lebih dekat kepada riwayat yang tidak dapat kita terima. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab tumbuh di tengah orang-orang Quraisy dan memiliki pengaruh yang kuat di hadapan orang-orang Quraisy yang lain, karena dikenal sebagai seorang yang pemberani, seorang yang jujur, seorang yang memiliki kesucian hati, ya, seorang yang tulus di dalam pertemanan, persahabatan, dan lain sebagainya. Ini adalah di antara sifat yang menonjol pada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tidak terlibat dalam perkara-perkara yang bersifat keji dan menjijikkan, kecuali ada riwayat yang menyebut bahwa beliau pada masa jahiliyahnya meminum khamar, tetapi tidak pernah lagi meminum khamar sejak masuk Islam, bahkan sebelum ayat-ayat tentang pengharuman khamar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu masuk Islam, beliau mengetahui bahwa khamar ini mempengaruhi akal, khamarul akal, menutupi fungsi akal, sehingga kemudian dia tidak ingin, padahal ya dengan ketertinggalannya dalam waktu masuk Islam dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu, dia gunakan betul-betul untuk belajar dan menekuni Islam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya, sehingga dia tidak ingin kehilangan waktu sedikit pun dengan bermabuk-mabukan, dengan meminum khamar. Ini diantara bukti ya kejelian akal beliau. Sementara dalam soal yang keji, ya, beliau tidak pernah terlibat, baik itu dalam perzinaan, ya, baik itu di dalam berdusta, berkhianat, ya, itu adalah suatu sifat yang jauh dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang membedakan Sayyidina Umar bin Khattab dengan sepupunya, ya, dari jalur ibu, yakni Abu Jahal Amr bin Hisham, yang bukan orang yang berkeberatan untuk menipu, untuk berbohong, untuk berhelah, ya, atau melakukan berbagai macam fawahish atau kekejian-kekejian. Sehingga nantinya disebutkan oleh para ulama ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang mana yang lebih engkau cintai. Apakah itu Umar bin Khattab ataukah itu Amr bin Hisham atau Abu Jahal? Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab, ya. Karena dua-duanya memiliki zakat. Dua-duanya zaki, dua-duanya adalah orang yang cerdas dan cerdik. Tetapi Sayyidina Umar memiliki zakat, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal, ya, sifat suci di dalam hatinya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab disegani, ya, menjadi orang yang berpengaruh di tengah masyarakat. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang mencita-citakan persatuan bagi masyarakat Quraisy, mencita-citakan satu keutuhan, ketentraman dan kedamaian bagi kota Makkah. Itulah kenapa dia menjadi tidak setuju dengan dakwah Rasulullah SAW yang dalam pandangan Sayyidina Umar dianggap sebagai pemecah belah di tengah masyarakat kota Makkah, yang membuat terjadinya perpecahan, yang memisahkan antara suami dengan istrinya,
yang memisahkan antara bapak dengan anaknya, yang memisahkan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, karib kerabat, keponakan dengan pamannya, yang memisahkan tuan dengan budaknya, yang membuat para budak berani melawan kepada majikan-majikannya, yang membuat para bawahan memberontak melawan atasan-atasannya. Itulah pandangan Sayyidina Umar bin Khattab tentang Islam pada mulanya, sehingga dia bersifat memusuhi, bersifat anti terhadap dakwah Rasulullah SAW untuk mengajak manusia kepada dinul Islam. Jadi ini adalah satu perkara yang berbeda dengan apa yang ada pada tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Mereka memusuhi Rasulullah SAW karena kepentingan-kepentingan mereka yang terancam. Mereka memusuhi Rasulullah SAW karena agama-agama berhala yang mereka anut, yang mereka junjung tinggi, yang mereka sembah, yang setiap tahun mendatangkan puluhan ribu peziarah dari berbagai negeri datang ke Makkah, yang menghidupkan perekonomian Makkah, yang menjadikan mereka orang-orang Quraisy memiliki kepemimpinan dan berpengaruh di tengah bangsa Arab secara keseluruhan. Kepentingan-kepentingan ini terganggu, sehingga kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang diserukan Rasulullah SAW. Bahkan pada sebagiannya ada sifat dengki, sifat hasad, sebagaimana disebutkan tentang Abu Jahal Amr bin Hisham, yang ketika dia bersama dengan Abu Sufyan bin Harb dan sahabat yang lain, satu lagi itu, mereka bersama-sama mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dalam salatnya di waktu malam sampai fajar pun terbit, dan Rasulullah selesai melaksanakan sholat fajar. Mereka menyimak di tempat yang tersembunyi, satu sama lain tidak saling mengetahui, tapi begitu fajar terbit, matahari menyingsing, mereka bangkit dari tempatnya, lalu satu sama lain saling menyalahkan. Kalian ngapain di sini? Kalau sampai orang-orang bodoh di antara kaum kita tahu bahwa kalian mendengarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diucapkannya, maka akan menjadi satu fitnah yang besar. Lalu mereka berjanji untuk tidak saling datang lagi mendengarkan Rasulullah. Semuanya bersumpah untuk tidak datang lagi. Tetapi pada malam kedua mereka datang lagi ke tempat tersebut, saling mendengarkan satu sama lain ayat-ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak saling tahu sampai paginya, mereka saling tuduh lagi dan kemudian berjanji untuk tidak datang. Tapi malam ketiga mereka datang lagi sampai mereka pun bersumpah satu sama lain dan tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum semuanya berjanji untuk mentaati sumpahnya, tidak lagi menyimak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari ketiganya mendatangi yang lain, yakni datangi Abu Sufyan bin Harb dan kemudian bertanya, apa sebenarnya sebabnya kita memusuhi Muhammad, padahal dari apa yang kita dengarkan kata-katanya setiap malam selama 3 malam berturut-turut ini tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek gitu. Jadi apa? Kenapa kita memusuhi Muhammad SAW ini? Tokoh ini namanya Al-Ahnas bin Syariq. Dia berkata kepada Abu Sufyan bin Harb, jadi kenapa kita musuh Muhammad? Kata Abu Sufyan bin Harb, aku juga tidak tahu. Mari kita tanya kepada Abul Hakam, yakni Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Mereka datang kepada Abu Jahal, bertanya, kita sudah mendengarkan Muhammad 3 hari 3 malam. Apa yang dibacanya semuanya benar. Apa yang dibacanya tidak ada yang keliru. Apa yang dibacanya semuanya baik. Apa yang dibacanya adalah kata-kata yang tidak bisa kita bantah. Jadi kenapa kita musuhi dia? Maka Abu Jahal, Amr bin Hisham pun tertawa mengatakan, demi Allah dahulu Bani Abdi Manaf, sukunya Rasulullah SAW, itu memberi minum dan menjamu para jamaah haji yang datang ke kota Makkah. Lalu kita bisa memberikan jamuan yang lebih baik,
lebih banyak, lebih besar kepada para tamu itu. Kita pun menang dari mereka. Mereka, Bani Abdi Manaf, kemudian memberikan perbekalan kepada orang-orang yang datang. Ya, memberikan penginapan, memberikan berbagai macam diafah. Kita pun memberikan diafah, penginapan dan perbekalan kepada orang-orang yang datang itu dalam jumlah yang lebih besar, lebih dahsyat. Kita selalu bisa mengungguli mereka dalam apa-apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang di antara mereka, yakni Rasulullah Muhammad SAW, ada yang mengaku sebagai Nabi. Kalau ini sampai kita akui, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Demi Allah, sepanjang aku masih hidup, kata Abu Jahal, Amr bin Hisham, aku tidak akan pernah mengakui Nabi yang berasal dari kaum mereka, yakni Bani Abdi Manaf. Jadi ada ta'assub jahiliyah, ada fanatisme jahiliyah yang ada pada Abu Jahal, Amr bin Hisham yang kemudian menjadikan dia mengusir Rasulullah SAW. Pada suatu hari, ketika berhadapan dengan Nabi SAW, Abu Jahal, Amr bin Hisham pernah mengatakan kepada beliau SAW, ya Muhammad, kami tidak memusuhi engkau. Ya gimana bisa dimusuhi? Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, yang menyantuni anak yatim, yang menyantuni fakir miskin, yang memelihara hubungan kekerabatan, menyambung silaturahim, berbuat kebaikan, jujur, amanah, dapat dipercaya, menjadi mitra-mitra bisnis terbaik. Itulah Rasulullah SAW, Al-Amin. Bagaimana bisa dimusuhi? Maka Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak memusuhi engkau, tetapi kami memusuhi apa yang engkau bawa. Ketika Rasulullah menawarkan, Qul kalimatan wahidatan ya Abul Hakam, tamlikul Arab wal Ajam. Katakan satu kalimat, wahai Abu Jahal, yang dengan itu kamu akan menjadi rajanya seluruh Arab maupun Ajam. Walau asyra kalimat ya Muhammad, kata Abu Jahal, meskipun 10 kalimat aku terima ya Muhammad. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan, Qul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Katakan saja bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan tilka kalimah ya bughuduhal muluk. Itu adalah kalimat yang tidak disukai oleh raja-raja. Jadi Abu Jahal ini tidak mau masuk Islam bukan karena bodoh, bukan karena tidak mengetahui kebenaran, tapi Abu Jahal memusuhi Rasulullah SAW justru karena dia mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang berat. Jadi Rasulullah SAW ini menyampaikan satu risalah yang kata Abu Jahal tidak disukai oleh para penguasa. Karena kalau di dalam bayangan Abu Jahal menjadi raja itu ya berkuasa mutlak, berkuasa absolut, bisa memerintah sekehendak hatinya kepada seluruh rakyatnya. Tapi ketika menggunakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu berarti seorang raja terbatasi. Dia hanya bisa memerintah dengan berdasarkan kepada ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Dan itu sangat mengikat, dan itu sangat melemahkan kedudukan seorang penguasa di hadapan rakyatnya. Yang kedua, dia mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan. Itu artinya di dalam memimpin, di dalam menata masyarakatnya, dia harus selalu merujuk kepada arahan-arahan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu berarti dia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap rakyatnya bisa menggugatnya di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah konsekuensi yang sangat difahami oleh Abu Jahal terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini menjadi satu kutipan yang luar biasa disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Kata Ibnu Khaldun, maka pemahaman akan la ilaha illallah tidak akan pernah bisa berpadu dengan kecintaan kepada kekuasaan. Ya, kalau orang paham makna la ilaha illallah, dia tidak akan bisa mencintai kekuasaan karena tahu konsekuensinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bagi orang yang diamanahi kepemimpinan. Itu jadi pemahaman akan la ilaha illallah tidak akan pernah bisa ya berpadu dengan cinta kepada kekuasaan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu ya permusuhan yang dilakukan Umar kepada orang-orang yang memeluk Islam ya, lebih kepada bagaimana dia menolak ya sikap ya,
mufarraqah atau sikap berlepas dirinya umat Islam dari masyarakat Quraisy, yang membuat ketentraman, harmoni, keselarasan hidup yang selama ini terbangun di kota Makkah terkoyak-koyak. Karena ada orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, lalu mereka tidak mau mengakui kedaulatan kota Makkah di tangan orang-orang Quraisy. Mereka tidak lagi ikut di dalam upacara-upacara menyembah berhala. Mereka tidak lagi ikut di dalam pengorbanan-pengorbanan penyembelihan hewan untuk dipersembahkan kepada para patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka kemudian tidak mau lagi mentaati tuannya kalau diperintahkan pada perkara-perkara yang terkait dengan kemusyrikan. Mereka tidak mau membantu berbagai urusan-urusan ritual keagamaan berhala yang diselenggarakan oleh tuannya. Ini membangkitkan kemarahan pada diri Sayyidina Umar bin Khattab dengan sangat dahsyat, sehingga beliau terlibat di dalam menyiksa orang-orang yang khususnya berasal dari Bani Adi bin Ka'ab dan Bani Makhzum, karena Bani Makhzum ini adalah kerabat dari Bani Adi bin Ka'ab. Di Bani Makhzum ini tadi ada sepupunya Sayyidina Umar, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal, gitu ya. Kemudian ada sepupunya yang lain, ya, keluarga Khalid bin Walid, yakni keluarga Walid bin Mughirah yang terhitung pamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, kemudian menjadi pelopor di dalam menyiksa budak-budak yang masuk Islam, ya. Mereka seperti nasibnya keluarga Yasir yang kemudian Sumayyah terbunuh menjadi syahidah pertama dalam Islam, tembus ditusuk tombak oleh Abu Jahal dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha. Yasirnya, suaminya, disalib dan disiksa sampai mati. Ammar sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran karena tidak tahan akan siksaan yang sangat berat. Alhamdulillah dengan hati yang tetap teguh kepada keimanan, ya. Khabbab ibnul Arat, ya, pekerjanya Bani Makhzum yang lain, yang dikatakan dia disiksa dengan diselongsong dengan selongsong besi di atas pasir, api yang menyala membara yang biasanya dipakai untuk melelehkan besi-besi sebelum ditempa menjadi pedang atau peralatan yang lain olehnya, ya, sampai kemudian punggungnya melepuh-lepuh, dan dikatakan oleh Khabbab ibn al-Arat, tidaklah lepuhan-lepuhan di punggungku itu, ya, kemudian pecah, ya, kemudian apinya itu di bawah ketetesan cairan yang menetes-netes dari punggungku, maka dengan begitu apinya pun padam. Jadi siksaan yang sangat berat yang dialami oleh Khabbab ibn al-Arat dibikin seperti kambing guling, ya, oleh majikannya nih Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, Umar bin Khattab, ya, tidak terdapat riwayat khusus tentang seperti apa keterlibatannya di dalam melakukan penyiksaan kepada kaum muslimin, ya, sebelum dia berislam. Tentu ini adalah adabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Sayyidina Umar ketika beliau sudah masuk Islam, ya. Mereka tidak lagi menceritakan apa yang diperbuat Sayyidina Umar di masa jahiliyahnya. Ini adalah adab yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada seorang Sayyidina Umar bin Khattab, penghormatan, takzim, ya, sehingga setelah beliau masuk Islam tidak lagi disebut-sebut tentang apa-apa yang kemudian beliau lakukan dahulu di masa jahiliyah. Tetapi Sayyidina Umar mengakui dia terlibat di dalam permusuhan kepada orang-orang yang melakukan yang masuk Islam, yang menjadi pengikut Rasulullah SAW, yang dianggap sebagai pemecah belah, yang dianggap sebagai orang-orang yang melakukan pembelotan, desersi, dan mengacaukan keharmonisan kota Makkah tersebut. Nah, bibit-bibit masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disaksikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang saat itu masih menjadi istri Sayyidina Abu Salamah, ketika mereka pada tahun ke-5 Hijriah, akhir tahun ke-5 Hijriah, menjelang tahun ke-6-nya, itu akan berangkat menuju ke Habasyah untuk berhijrah. Pada saat mereka hendak berangkat, kemudian bersiap-siap menuju ke negeri Habasyah untuk berhijrah, Ummu Salamah sempat bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, kemanakah kalian hendak pergi? Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan, kami pergi ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, di mana rajanya adalah raja yang tidak akan dizalimi seorang pun di sisinya. Karena kalian telah berbuat zalim kepada kami, karena kalian telah menyiksa kami, karena kalian telah memfitnah kami karena agama kami. Ini yang dikatakan oleh
Ummu Salamah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan fi amanillah. Semoga Allah menjaga kalian. Ya, itu kalimat Sayyidina Umar ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan alasan kepergiannya menuju ke negeri Habasyah bersama keluarganya. Ya, ketika mendengar kalimat itu, meskipun Umar langsung berlalu pergi, maka Ummu Salamah menjadi sangat excited. Wah, ini kok kalimatnya begini. Dia mendoakan kebaikan untuk kami. Maka ketika suaminya datang, Ummu Salamah mengatakan, aku berharap Umar masuk Islam. Bagaimana mungkin Umar masuk Islam? Gitu ya. Tadi dia begini-begini. Ya, Abu Salamah memperhatikan keadaannya pada saat itu, di mana Umar begitu bengisnya kepada kaum muslimin, maka dia mengatakan, demi Allah, Umar tidak akan masuk Islam sebelum untanya Al-Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Ya, untanya bapaknya Umar, ya, untanya Al-Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Umar itu nggak bisa diharapkan keislamannya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya permusuhan Umar kepada Islam dan kaum muslimin pada saat itu, sehingga seorang Abu Salamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW dari Bani Makhzum ini, mengatakan ketika disebut tentang ada kemungkinan Umar masuk Islam, dia mengatakan, ya, Umar tidak akan masuk Islam sebelum unta bapaknya masuk Islam bersyahadat terlebih dahulu. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nah, ini di sini nanti akan terbukti bahwa kadang-kadang firasat, feelingnya perempuan itu lebih kuat ya. Terbukti apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah akan terjadi dalam waktu beberapa bulan berikutnya. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar pada saat tersebut. Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin melihat ya banyaknya kaum muslimin yang berhijrah dari kota Makkah keluar menuju ke negeri Habasyah. Kita tahu hijrah ke Habasyah yang pertama diikuti oleh belasan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hijrah ke Habasyah yang kedua diikuti oleh lebih dari 80 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, dipimpin oleh sepupu Nabi SAW Ja'far bin Abi Thalib, diikuti oleh keluarganya Utsman bin Affan, diikuti oleh keluarganya bahkan putrinya Abu Sufyan, Ummu Habibah binti Abi Sufyan dan suaminya, kemudian diikuti oleh keluarga dari para sahabat utama yang lain, Zubair bin Al-Awwam dan Sayyidah Asma binti Abi Bakar, dan banyak lagi keluarga-keluarga kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah pada saat itu. Ini membuat Umar semakin geram kepada Rasulullah SAW dan mulai berkesimpulan penyebab semua masalah ini adalah Rasulullah SAW. Ya. Kalau penyebab masalahnya bisa disingkirkan, maka niscaya ini akan menjadi penyelesaian dari berbagai macam persoalan yang terjadi. Jadi Umar pada tahun ke-6 itu mulai berpikir bahwa ada satu yang harus dilakukan. Bunuh Muhammad, maka semua urusan akan selesai. Dan dia rela menjadi martir. Dalam arti, kalau dia membunuh Muhammad, maka dia akan dikisos. Dia akan dibunuh balik oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib sebagai sukunya Rasulullah SAW yang akan membela beliau. Tapi dia rela. Jadi dia pada tahun ke-6 itu sudah mulai membulatkan tekad untuk membunuh Rasulullah SAW dengan kerelaan hati untuk dibunuh balik, asalkan masalah ini selesai, asalkan reda, asalkan Muhammad dan para pengikutnya tidak lagi membuat kekacauan dalam pandangannya, tidak lagi memperpecah belah kota Makkah seperti yang terjadi sekarang. Kalau Muhammad mati, selesai semua urusan, aku pun, kata Sayyidina Umar, rela untuk mati untuk itu. Ya, jadi pokoknya Muhammad akan kubunuh, bahwa aku akan dibunuh balik oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya tidak masalah. Yang terpenting masalah ini segera harus diselesaikan. Maka pada saat itulah ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu sudah membawa pedangnya, bersiap untuk mencari Rasulullah Muhammad SAW, di mana dia telah mendengar bahwa Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabatnya di markas dakwah mereka di Baitul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Maka Umar dengan tekad bulat untuk membunuh Nabi SAW menuju kepada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di tengah perjalanan, Sayyidina Umar bertemu dengan seorang Quraisy yang menyembunyikan keislamannya. Jadi dia menyembunyikan keislamannya, dan memang pada saat itu ada banyak orang yang masih menyembunyikan keislamannya untuk menjaga dan melindungi kehidupan mereka di tengah kaumnya. Orang ini bertanya melihat Umar tergopoh-gopoh membawa pedangnya dan memegang hulu pedangnya dengan erat.
Hendak kemana wahai Umar? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dengan jujur, aku hendak ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Aku dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Dan sumber semua persoalan di tengah masyarakat kota Mekah, orang-orang Quraisy hari ini adalah Muhammad. Kalau aku membunuh Muhammad, maka akan selesai semua urusan. Bahwa aku akan dibunuh balik, aku rela untuk itu. Maka ya, biarkan aku menuju ke rumah Arqam untuk membunuh Muhammad. Orang ini karena dia seorang Muslim, dia tentu berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Gimana caranya supaya Umar berbelok, supaya Umar tidak menuju ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam dan dia harus menjaga supaya Rasulullah selamat. Gimana caranya ini? Dia lalu terfikir, tentu ini dengan mengorbankan keluarganya Sayyidina Umar. Tetapi itu lebih baik bagi dia. Dia sudah berpikir Umar tidak akan tega kalau membunuh adiknya atau iparnya sendiri. Maka dia mengatakan kepada Sayyidina Umar begini, apakah engkau tidak akan menimpakan aib pada dirimu, wahai Umar? Apa maksudmu? Engkau pergi membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keluargamu sendiri, adikmu sendiri, iparmu sendiri telah masuk Islam dan mengikuti ajarannya Muhammad SAW. Akan menjadi aib yang sangat besar kalau engkau membunuh Muhammad. Dan orang-orang berkata, Umar ini membunuh Muhammad karena dia tidak bisa mengendalikan keluarganya sendiri, sehingga keluarganya sendiri ikut menjadi pengikut Muhammad. Lebih baik, kata orang ini, kau urusi dulu keluargamu, kau bereskan dulu adik-adikmu itu, sebelum engkau membunuh Muhammad. Nah, ini siasatnya dia supaya Umar itu belok, jangan sampai mendatangi Rasulullah untuk membunuh beliau. Ini tentu adalah satu pembelaannya para sahabat kepada Nabi SAW pada saat itu ya. Jadi piye cara nih, gimana caranya supaya dia jangan sampai membunuh Rasulullah. Maka dibelokkan ke keluarganya. Maka Umar dengan naik pitam, marah besar, ya, kemudian berbalik arah menuju segera ke rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab yang memiliki seorang suami bernama tadi kita sudah sebut Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail yang merupakan ya sepupu sendiri bagi Sayyidina Umar yang dengannya dia memiliki hubungan yang sangat dekat sebenarnya. Tapi pada saat itu Sayyidina Umar belum tahu kalau Fatimah dan Sa'id bin Zaid ini telah masuk Islam. Maka berita ini seperti ya, tersambar petir. Umar di siang bolong mendengarnya, maka dia dengan kemarahan luar biasa mendatangi segera rumahnya Fatimah binti Al-Khattab. Qadarullah wa masya'a fa'al, pada saat itu di rumahnya Fatimah binti Al-Khattab sedang ada seorang mu'alim senior yang mengajarkan Al-Quran kepada suami istri, ya, yakni Sa'id dan Fatimah. Pada waktu itu tentu selain diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mulai mengangkat sebagian sahabat untuk menjadi murabbi, untuk menjadi para pengajar bagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, termasuk saat itu yang berada di rumahnya Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Al-Khattab adalah Khabbab ibnul Arad. Ya, Khabbab ibnul Arad, seorang tukang pandai besi dari Bani Mahzum yang kemudian telah lebih dahulu masuk Islam. Ini menunjukkan sejak awal Islam begitu memuliakan semua manusia. Meskipun secara kedudukan, profesi, tingkat sosial, ekonomi, Khabbab berasal dari kalangan yang rendah, tidak menghalangnya untuk mendapatkan keutamaan menjadi pengajar dari keluarga terhormat seperti keluarganya Fatimah binti Al-Khattab dan Sa'id bin Zaid. Jadi ini murabbinya ini, ya kalau dari sisi profesi, dari sisi sosial ekonomi jauh lebih di bawah ya, seorang pekerja tukang pandai besi semata. Tapi dia menjadi guru bagi Fatimah dan Sa'id bin Zaid dalam belajar Islam. Dan pada saat itu, ya, Khabbab sedang mengajarkan Al-Quranul Karim kepada pasangan Sa'id dan Fatimah, khususnya ketika itu yang sedang dibaca Fatimah di hadapan Khabbab untuk diteliti bacaannya setelah tadi diajarkan adalah surah Thaha. Sebuah riwayat menyebutkan yang dibaca Fatimah pada saat itu adalah surah Thaha, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Umar sampai di hadapan pintu rumah Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Al-Khattab ini, terdengar suara Fatimah membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ayat-ayat ini yang sedang dibaca oleh Sayyidah Fatimah binti Al-Khattab pada saat itu dan terdengar oleh Umar di luar. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini supaya engkau menjadi susah, supaya engkau menjadi sedih. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan Al-Qur'an ini menjadi tadhkirah, pengingat-pengingat bagi orang yang hatinya takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan juga menciptakan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, yang beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas. Menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Apa-apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di bawah permukaan tanah. Ya, lengkap sekali ini. Quran menyebut apa yang kepunyaan Allah, apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang berada di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di bawah permukaan. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan seandainya pun kamu mengeraskan suara, maka sesungguhnya Allah juga mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Allahu la ilaha illahu, yaitu Allah zat yang tiada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Dia. Lahul asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Sejenak ketika Sayyidah Fatimah binti Al-Khattab membaca ayat-ayat ini sampai selesai, Sayyidina Umar itu yang semula sudah siap untuk mendobrak pintu, tertegun di luar. Karena bacaan tersebut, tertegun di luar. Qadarullah, Fatimah menyadari kedatangan seseorang di pintu. Sehingga dia takut itu adalah orang Quraisy atau orang kafir yang kemudian akan memusuhinya, yang akan menimpakan satu permusuhan ataupun penyiksaan kepada dia dan keluarganya. Maka Fatimah langsung menyembunyikan lembaran-lembaran itu ke dalam kerudungnya, dan kemudian dia menghentikan bacaannya. Nah, ketika Fatimah binti Al-Khattab menghentikan bacaannya, inilah Sayyidina Umar tersadar dari tujuannya tadi. Ketertegunannya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini kemudian lepas. Dia tidak lagi tertegun, dia sadar tujuannya tadi adalah untuk menangani keluarganya ini sebelum dia membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun gebrak pintu. Brak. Fatimah, buka pintunya. Maka kemudian Khabbab ibn al-Arat diceritakan ketika itu mengetahui Umar yang datang, celaka Umar yang datang. Maka Khabbab pun diminta oleh Sa'id bin Zaid untuk bersembunyi, karena kalau Khabbab jelas akan disiksa habis-habisan oleh Umar kalau kemudian ketahuan ada di situ mengajarkan agama Islam. Karena tadi kedudukan sosial ekonomi Khabbab yang rendah, hanya seorang pekerja pandai besi di Bani Mahzum, ini jelas kedudukan yang lemah, sehingga kemudian kalau Umar sampai masuk dan mergoki dia sedang mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada keluarga ini, tentu siksaan yang akan ditimpakan Umar kepada Khabbab akan sangat mengerikan. Khabbab pun diperintahkan untuk sembunyi di bawah kolong tempat tidur ataupun meja yang ada di rumah tersebut. Kemudian Fatimah dan suaminya dengan takut juga, ini kayaknya Umar udah tahu kalau kita masuk Islam, nasib kita di tangan Allah. Sudah bismillah, bukakanlah pintu. Begitu pintu dibuka, Umar menerjang masuk dan
kemudian melihat Fatimah menyembunyikan sesuatu di balik kain kerudungnya. Apa yang kau sembunyikan itu, Fatimah? Apa yang kau sembunyikan itu? Apakah benar engkau sudah mengikuti agamanya Muhammad? Meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Mengkhianati para leluhur kita, bapak-bapak kita? Fatimah ketakutan, dia memegang dengan erat apa yang dibacanya tadi. Kemudian, katakan Fatimah. Kemudian Umar, ya karena saking terbawa emosi, dia tampar adiknya ini dengan tangannya sampai kemudian dikatakan ya, pipinya bagian dalam ini pecah karena luka akibat tamparan Sayyidina Umar, sehingga di sela bibirnya ini mengucurkan darah. Said bin Zaid suaminya hendak membela istrinya, tentu saja datang maju ke depan, oleh Umar ditonjok kena dadanya, kemudian ya mengadu kesakitan dan jatuh terjengkang dengan memegangi dadanya yang sangat sakit karena pukulan tinju Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat keras, luar biasa. Pada saat itulah ketika kedua suami istri ini terbaring dalam keadaan terluka, ya, Said bin Zaid masih memegangi dadanya yang terasa remuk oleh jotosan pukulan Umar yang sangat keras, sementara Fatimah merasakan ada darah mengucur dari sela bibirnya. Dia dengan wajah yang berdarah, mata yang berkaca-kaca tapi berkilat tajam, dia berkata kepada kakaknya, betul, kami sudah mengikuti ajarannya Muhammad SAW. Kami sudah menjadi seorang muslim yang bertauhid, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan berhala-berhala kalian. Kalau engkau memang membunuh kami karena kami mengikuti ajaran Muhammad, bunuh saja kami. Ini yang dikatakan oleh Fatimah binti Al-Khattab pada saat itu. Umar ya, sebenarnya sangat menyayangi adiknya, sangat mencintai adiknya. Sejak kecil dia kakak yang sangat penuh perhatian dan sangat mencintai adiknya. Nah, maka kita tahu orang kalau melakukan sesuatu yang kasar pada orang yang disayanginya, itu beberapa detik kemudian akan muncul penyesalan, gitu ya. Akan muncul penyesalan. Ini secara psikologis pasti begitu. Cuma ketika ada muncul penyesalan, ada dua macam manusia. Ada yang gengsi, ada yang kemudian merasa perlu untuk minta maaf. Nah, ini terjadi pada Sayyidina Umar. Dia merasa nyesel. Kok saya nampar adik saya sendiri? Kok saya mukul ipar saya sendiri yang biasanya sangat saya sayangi dan saya bela, kok sampai kayak begini? Apa yang saya lakukan? Dia nyesel. Ya, apalagi melihat darah yang mengucur dari sela bibirnya Fatimah binti Al-Khattab pada saat itu, ya, dan melihat matanya yang berkilat dengan penuh ketegasan luar biasa, Umar takluk, gitu. Umar luluh. Maka dia kemudian mengatakan, maafkan aku Fatimah, maafkan aku. Karena dia sebelumnya juga sudah tersentuh dengan bacaan yang tadi dibaca oleh Fatimah. Apa yang tadi engkau baca oleh Fatimah? Coba keluarkan. Biarkan aku membaca apa yang engkau baca itu. Maka Fatimah dan Said bin Zaid saling berpandangan. Fatimah membacakan kembali, tapi kemudian dia mengatakan kepada Umar, tidak, engkau tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran. Kalau engkau ingin membacanya dengan bacaanmu sendiri, maka mandilah terlebih dahulu. Sucikan dirimu, bersyahadatlah bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Maka akan aku berikan bacaan kepada. Betul, kemudian Umar mandi, bersyahadat. Ketika itulah, Bapak yang dirahmati Allah, Khabbab keluar dari persembunyiannya. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ya, sudah merasa ini aman, ini udah keluar. Dia dari tadi pengen keluar. Cuman ya, kapan saat yang tepat ini melihat tadi Fatimah ditampar, melihat Said bin Zaid dipukul sampai ya terkapar, itu dia ya, sudah pengen keluar dari tadi untuk membela sesama muslim tentu saja. Tapi ya dia harus menunggu saat yang tepat. Ini sudah saat yang tepat. Umar sudah hendak masuk Islam. Keluar dengan mengatakan, marhaban bika ya Umar. Marhaban bika ya Umar. Gitu ya. Tubalaka ya Umar. Tubalaka ya Umar. Ya, berbahagialah engkau, wahai Umar, karena sudah aku duga engkau lah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat agama ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu, apa maksudmu wahai Khabbab? Kata Khabbab bin Al-Arat, sesungguhnya beberapa waktu ini Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang kuat, yang lebih engkau cintai. Terserah kepada engkau, pilihlah olehmu, ya Allah. Yaitu antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Umar bin Hisham. Kata Khabbab, berbahagialah engkau Umar.
Berbahagialah engkau karena Allah telah memilih engkau. Ini yang dikatakan hamba. Maka Sayyidina Umar pun membaca ayat-ayat Allah dalam surah Taha tadi dengan berlinang air mata. Dengan penuh penghayatan Taha. Inilah sebagian mufassir mengatakan nama Rasulullah SAW, ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad SAW, agar kamu menjadi susah, sedih. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Yang diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan menciptakan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih kasihnya tiada pilih-pilih, yang bersemayam di atas singgasana arsy-Nya. Ini kata-kata ini betul-betul luar biasa bagi Umar yang pada saat itu sebenarnya telah mengalami kekeringan, kegersangan dalam ruhaninya. Pada waktu dia merasakan bahwa agama berhala tidak masuk akal baginya. Tetapi dia membela kaumnya, ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan kota Makkah. Sehingga dia berada di pihak orang-orang yang mempertahankan status quo, mempertahankan agama berhala di kota Makkah, semata-mata karena alasan menjaga keharmonisan, menjaga persatuan dan kesatuan kota Makkah. Tidak ingin ada perpecahan, tidak ingin ada pertengkaran, tidak ingin ada suami terpisah dari istrinya, atau bapak dengan anaknya, atau budak dengan tuannya, atau saudara dengan saudaranya. Gara-gara salah satu di antara mereka mengikuti agamanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Umar yang pada saat itu kemudian demikian menemukan satu oase yang begitu menyejukkan bagi ruhaninya ketika membaca ayat-ayat di dalam surah Taha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kepunyaan Allah, segala yang di langit, segala yang di bumi, segala yang ada di antaranya dan segala yang ada di bawah permukaan. Allah, yaitu Allah. La ilaha illallah. Yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Yang Maha Satu. Tidak seperti sesembahan kaum Quraisy dan bangsa Arab. Berhala yang berbeda-beda satu sama lain. Dan Lahul Asmaul Husna, Allah memiliki nama-nama yang sangat indah sebagaimana tadi sudah disebutkan. Salah satu nama yang paling indahnya adalah nama Ar-Rahman. Sayyidina Umar pun menjadi tentram dalam keimanannya, berterima kasih kepada adiknya, berterima kasih kepada iparnya, berterima kasih kepada Khabbab yang memeluknya dengan erat, dengan berlinang air mata karena haru. Maka Umar pun segera pamit. Kemana? Kata sang adik. Aku harus menyampaikan keislamanku kepada Rasulullah SAW. Aku akan ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Umar pun menuju ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dengan niat yang sudah berbeda dengan ketika dia berangkat. Dengan pandangan yang sudah begitu teduh. Tidak berangasan dan nafsu membunuh seperti semula. Sampailah dia di Darul Arqam. Dan dia pun mengetuk pintu. Ditanyakan, "Manza?" Siapa di luar? Umar menjawab, "Hadza Umar bin Khattab." Ini adalah Umar putra Al-Khattab. Para sahabat yang ada dalam terkesiap. Mereka sebagiannya ketakutan. Mereka segera merangsek, mendekat, dan berada di belakang Nabi SAW. Ini di antara nanti yang akan diceritakan oleh para sahabat tentang man asja'u khalq. Siapa makhluk Allah yang paling pemberani? Tentu Rasulullah SAW. Kami ini kalau ada bahaya mengancam, berlindungnya di belakang Rasulullah SAW. Termasuk pada saat itu betapa ketakutannya para sahabat sehingga mereka sebagian ada di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah tetap tenang, tidak bereaksi apa-apa, beliau diam dan tersenyum.
Di situ ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang kemudian langsung menghunus pedangnya. Biarkan Umar masuk. Kalau dia memiliki niat jahat, sesungguhnya pedangku ini yang akan berbicara. Tapi kalau dia memiliki niat baik, tentu kita akan sambut dengan tangan terbuka. Sayyidina Hamzah masuk Islam belum lama, baru beberapa hari kemudian. Baru beberapa hari sebelumnya. Jadi kita bisa bayangkan pada saat itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib juga belum lama masuk Islam. Dan kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah juga sebuah keunikan tersendiri. Karena semula Sayyidina Hamzah hanya membela keponakannya berdasarkan ta'assub kesukuan saja, berdasarkan bahwa Rasulullah adalah keponakannya, ya mau tidak mau dia bela, gitu ya, sebagai bagian dari keluarganya. Sehingga ketika itu beliau belum masuk Islam, pada suatu hari konon Abu Jahal, Amr bin Hisham melecehkan Nabi SAW, mengata-ngatai beliau, menunjuk-nunjuk muka beliau, dan memberikan penghinaan-penghinaan yang sangat menyakitkan kepada Rasulullah di depan Ka'bah. Jadi ini selalu hikmahnya kalau ada pelecehan yang dahsyat kepada Rasulullah SAW, ada tokoh besar yang akan masuk Islam. Itu sudah sejak dulu. Bahkan kemudian kita tahu seperti yang terjadi di Belanda, ada Arnold van Doorn yang kemudian masuk Islam, padahal dulu ada tokoh yang berada di balik kampanye pelecehan kepada Nabi SAW. Kemudian juga di Perancis, kemudian di berbagai belahan dunia yang lain, ketika ada pelecehan besar-besaran kepada Nabi SAW, ya maka pasti akan ada tokoh yang berbalik untuk menjadi pembela Islam. Nah, pada saat itu kejadiannya setelah Abu Jahal, Amr bin Hisham ini melecehkan Nabi SAW, kabar itu ya, terdengar oleh Hamzah, yang pada waktu kunyahnya adalah Abu Imarah. Ada seorang sahabat yang menyembunyikan keislamannya menemui Hamzah yang sedang berburu. Ya. Kemudian berkata, wahai Abu Imarah, seandainya engkau tahu dan engkau hadir di sana ketika Abu Jahal mengata-ngatai Muhammad keponakanmu begini dan begini, begini dan begini. Sungguh tidak akan tahan engkau mendengar caci maki, sumpah serapah, dan kata-kata menjijikkan yang keluar dari mulut Abu Jahal kepada keponakan. Maka naik pitamlah Hamzah ketika itu. Betulkah Abu Jahal mengatakan begitu? Betul, aku mendengarnya sendiri, aku hadir di sana. Maka Hamzah memanggul hasil buruannya berupa seekor rusa. Kemudian dia tawaf di Ka'bah 7 kali tanpa menurunkan binatang buruannya. Setelah tawaf 7 kali baru binatang buruan ini diletakkan, dan kemudian dia mendatangi Darun Nadwah yang ada di samping Ka'bah, tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Dengan busur di tangannya, dia mendatangi Abu Jahal yang berada di tengah kumpulan. Melihat Hamzah datang, semua orang menyibak kerumunan, sampai Hamzah berada di depan Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan dengan sebuah sentakan, dia pukulkan ujung busurnya ke kepala Abu Jahal, sampai kemudian kena di bagian ubun-ubun dan berdarah. Stuck gitu. Orang-orang kemudian mencabut pedang, hendak bertindak membela Abu Jahal, tapi Abu Jahal menenangkan mereka, tenang. Jangan kalian gegabah, ini Abu Imarah tentu membela keponakannya. Aku memang keterlaluan ketika melecehkan dan mengata-ngatai keponakannya. Kemudian Hamzah radhiyallahu anhu ketika itu mendekat dan mencengkeram baju Abu Jahal dan mengatakan, demi Allah, sekali lagi engkau perlakukan keponakanku seperti itu, maka aku pasti akan membinasakan. Tidak tahukah engkau bahwa mulai hari ini aku telah menjadi pengikut dari agama keponakanku itu. Aku telah berislam pada hari ini. Kemudian dia mencampakkan Abu Jahal, kemudian dia pergi pulang ke rumahnya. Ketika berada di rumahnya, Hamzah ini galau. Aku tadi kok ngomong masuk Islam itu emosional semata-mata tanpa pertimbangan yang masak-masak, sehingga kemudian dia ada sedikit penyesalan ya, ketika mengatakan bahwa aku masuk Islam. Kemudian Hamzah beberapa hari merenung sampai akhirnya dia mantap lalu menghadap kepada Nabi SAW. Jadi pada malam itu ketika Umar datang, ada Hamzah di situ yang siap menghunus pedang. Bukakan pintunya, kata Hamzah. Maka dibukakanlah pintu sehingga Sayyidina Umar bin Khattab kemudian masuk. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk, mereka melihat wajah Umar bin Khattab, wajah yang tidak seperti biasanya. Wajah yang begitu teduh, wajah yang begitu lembut. Dan Sayyidina Umar masuk dan segera bersimpuh di hadapan Nabi SAW, kemudian mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad SAW, adalah utusan Allah. Maka bergemuruhlah takbir di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Semua sahabat bersujud syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, Umar telah masuk Islam. Dan Hamzah pun mendekat kepada Umar dan memeluknya. Kemudian menjadilah mereka dari dua di antara singa-singa Allah yang kemudian akan menjadi pembela Islam mulai pada malam hari itu. Setelah mereka bercengkerama dengan akrab, maka Sayyidina Umar mengutarakan isi hatinya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, bukankah kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran? Kata Nabi SAW, betul wahai Umar. Bukankah orang-orang Quraisy itu berada di atas kebatilan? Betul wahai Umar. Bukankah kalau kita mati membela agama kita ini, maka kita akan masuk surga? Betul. Kalau mereka mati membela kebatilannya, bukankah mereka akan masuk neraka? Betul. Lalu kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita dengan bersembunyi seperti tikus-tikus yang ketakutan, ya Rasulullah? Mari kita tunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita adalah orang-orang yang berani untuk mati atas keyakinan kita di jalan Allah. Mari kita keluar, kita tunjukkan kepada orang-orang Quraisy syiar kita bahwa tidak ada ilah selain Allah. Allahu Akbar. Maka malam itulah Rasulullah memberi gelar kepada kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Al-Faruq. Orang yang ketika dia masuk Islam, dia langsung memberikan satu garis tegas mana kebenaran dan mana kebatilan, dan dengan bangga kaum muslimin pada malam itu keluar dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menuju ke Ka'bah Baitullah dan meneriakkan syiar La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamnya Umar menjadi penanda kebanggaan, ya, orang-orang Islam akan keislaman mereka. Tidak ada lagi yang kemudian menyembunyikan keislaman mereka. Penuh dengan semangat mereka, dengan pemberani dan tangguh bersama Umar dan Hamzah. Ketika itu di ujung-ujung, Rasulullah di tengah, mereka menuju ke Ka'bah dan mensyiarkan kalimat tauhid. Jadi inilah Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu yang menjadi pelopor bagi keterus-terangan, keterbukaan dalam dakwah, dan beliau yang menjadi pelopor yang membuat Islam begitu dimuliakan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah kami bangga menjadi seorang Muslim lebih daripada ketika Umar masuk Islam. Membuat kami menjadi merasa ikut menjadi berani, menjadi kuat seperti dia. Dan Sayyidina Umar pada hari berikutnya langsung menuju ke Ka'bah dan mengumumkan keislamannya. Dia juga mendatangi pamannya, Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kemudian Al-Walid bin Mughirah ini menutup pintu dengan marah. Demikian pula dia datangi Abu Jahal Amr bin Hisham untuk mengumumkan keislamannya, dan Abu Jahal Amr bin Hisham kemudian mengatakan semoga Allah memburukkanmu. Dia tutup pintunya dengan keras. Kemudian Umar menuju ke Ka'bah mengumumkan keislamannya, maka pada saat itu orang-orang Quraisy pun mulai melampiaskan kekesalan mereka kepada Umar. Mereka mengeroknya. Kira-kira disebutkan dalam riwayat, waktu itu ada 40 orang yang mengeroyok Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam. Dia dipukuli oleh mereka dan dia pun balas memukul kepada mereka sampai dia kelelahan. Ketika Sayyidina Umar kelelahan, dia pun duduk. Ketika dia duduk, kemudian dia masih dipukuli oleh orang-orang itu, beliau pun berkata, tunggu sampai jumlah kami 300 orang, kita akan berhadapan di medan perang. Dan ini adalah salah satu bukti di antara banyak bukti nanti yang akan kita ceritakan tentang posisi Umar seperti yang disebutkan Rasulullah sebagai muhaddas, sebagai orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya beliau diberikan satu bagian ya kecil dari sesuatu yang dibukakan untuk beliau, hal-hal yang merupakan kebenaran di sisi Allah. Termasuk tentang jumlah 300 yang nanti akan terwujud dalam perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin adalah sekitar 300 orang. Demikian, ini bagian pertama dari pembahasan kita tentang Sayyidina Umar bin Khattab sampai pada masa masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang dengan pembahasan bagian kedua, kebersamaan Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar bin Khattab dari perjuangan sejak di Makkah, kemudian hijrah dan di Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Alhamdulillah sangat menjadi menggugah sekali ya. Ustadz, barangkali
masih ada waktu sebagian. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Saya coba bacakan. Pertama, ini ada pertanyaan dari akun atas nama Stevi Exo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Rasul pernah bersabda bahwa Umar bin Khattab akan meninggal karena fitnah. Itu sampai ke telinga Umar radhiyallahu anhu atau tidak? Kemudian bagaimana beliau bisa tenang mendengar berita buruk tersebut? Izin Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kabar gembira tentang kedudukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya dalam berbagai kesempatan, termasuk tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi bentuknya bersifat umum yang disampaikan tentang Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu ketika beliau bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman berada di atas Gunung Uhud. Maka Gunung Uhud pun bergetar. Kemudian Rasulullah menenangkan Gunung Uhud dengan mengatakan, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya tidak ada yang di atasmu ini melainkan seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi beliau menyebut seorang nabi adalah beliau, seorang siddiq adalah Abu Bakar, dan 2 orang syahid adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Demikian pula Sayyidina Umar memang memohon kesyahidan tentang kematiannya, sebagaimana diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwa Umar selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai seorang syahid tetapi di kota nabimu. Jadi Sayyidina Umar itu berdoa supaya menjadi syahid tetapi di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di kota Madinah. Sayyidah Hafsah pernah menegur Sayyidina Umar dengan mengatakan, wahai ayah, jika engkau berdoa sedemikian itu menjadi syahid, tetapi berada di bumi Rasulullah SAW, bukankah itu artinya engkau berdoa untuk kehancuran umat? Kenapa begitu? Karena kalau engkau syahid tapi di tanah nabimu, berarti musuh merangsek sampai ke tempat ini. Nah, maka Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan permohonan hambanya tanpa merugikan hamba-hamba yang lain. Maka betul seperti yang beliau minta kepada Allah, beliau wafat sebagai syahid di dalam mihrab salat subuhnya ketika seorang budak Persia yang sangat dendam kepada beliau, namanya Abu Lu'lu'ah Firaush, itu menikam beliau dengan belati bermata 2 yang sudah dilumuri dengan racun dan ditusukkan ke perut beliau sampai tembus merusak organ-organ dalam beliau. Ini yang kemudian terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang Rasulullah sudah memberikan kabar gembira tentang Sayyidina Umar akan menjadi seorang syahid, maka beliau disebut sebagai syahidul mihrab atau orang yang syahid di mihrab. Tapi kalau yang diberikan isyarat tentang kondisi fitnah, dalam arti yang lebih spesifik, fitnah yang berat, itu Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Umar. Jadi yang terbunuh dalam keadaan maftun, terfitnah, dalam keadaan madlum, terdolimi, itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tetapi jelas beliau telah diberikan kabar gembira akan terbunuh sebagai seorang syahid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Izin Ustaz, ada pertanyaan yang kedua dari anonim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Salim, terkait Bani Adi yang merupakan tempat asal Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan mereka memiliki kebiasaan literasi yang lebih baik dibandingkan dengan Bani lainnya pada saat itu? Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Karena memang di kota Makkah ini sistem kepemimpinannya oligarkis dikuasai oleh kelompok-kelompok kesukuan-kesukuan. Ya tadi kita melihat misalnya Royah itu dipegang oleh Bani Umayyah, kemudian Nadwah dipegang oleh Bani Makhzum, kemudian ada Sikoyah dipegang oleh Bani Hashim, Diyafah juga Bani Hashim dan Bani Muthalib, kemudian ada Khazanah itu oleh Bani Taim, sukunya Abu Bakar As-Siddiq, yang lain oleh Bani Asad, yang lain lagi oleh Bani
kabilah-kabilah yang lain. Ini menunjukkan kota Makkah sejak dulu memiliki kecenderungan yang dipimpin secara oligarkis. Ada bidang-bidang yang dikuasai oleh orang-orang tertentu ya dari suku-suku tertentu. Maka biasanya memang apa-apa yang menjadi keterampilan dan kehebatan satu suku diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, karena sukunya Sayyidina Umar, Bani Adi bin Ka'ab ini memiliki spesialisasi bidang sifarah, ya, keduta besaran, ya, terkait dengan urusan-urusan dengan bangsa lain, maka mereka menonjol dalam dua bidang, yaitu tulis-menulis dan dalam bidang bahasa. Jadi mereka juga banyak yang menguasai bahasa-bahasa asing dan literatur-literatur asing. Nah, ini karena kebiasaan mereka menjadi sifarah dan mereka negosiator ulung, mereka lobbyis ulung, ya, orang yang kemudian bisa tawar-menawar dengan baik, itu Bani Adi bin Ka'ab. Nah, meskipun secara kecerdasan, orang-orang yang pandai baca tulis seperti Bani Adi bin Ka'ab ini oleh orang-orang Quraisy secara umum akan dituduh kurang cerdas dibandingkan para penyair yang tidak baca dan tidak menulis. Tapi memang dasarnya Bani Adi bin Ka'ab ini tidak ada yang suka menjadi para penyair. Mereka kaum intelektual seperti ya tadi pamannya Sayyidina Umar, ya, Zaid bin Amir bin Nufail, yang kemudian disebut sebagai Al-Hanif, orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang sampai kepada dia karena dia tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran berhala yang kemudian ditumbuh suburkan oleh peradaban para penyair pada saat itu. Jadi memang ini kaum yang literate, Bani Adi bin Ka'ab ini sejak dahulu. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Izin untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ada pertanyaan dari Dr. Tomo. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bertemu Ustadz Salim meski melalui Zoom dan satu arah. Izin bertanya Ustadz Salim, bagaimana cara agar kita bisa meneladani sahabat Rasulullah, yaitu Umar, karena di kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang sifatnya duniawi, padahal kalau melihat Umar, beliau seorang yang sangat sibuk mengurus umat juga. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, ya, tentu yang pertama kalau kita memang ingin meladani Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang pertama kita mencintai Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, kalau sudah cinta pasti ingin tahu tentang yang dicintai, maka kita perlu mempelajari banyak-banyak tentang perihidup Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi melalui wasilah ini, kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman Parestesi mengaji ini Fit Perdatin Jaya, ya, barakallahu fikum, ini mudah-mudahan kita semakin mengenal Sayyidina Umar. Tentu lebih baik lagi nanti dilanjutkan dengan membaca berbagai literatur tentang Sayyidina Umar, perihidup Sayyidina Umar, dan juga kita bisa menyimak kajian-kajian dari para asatidz lain juga tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang akan menjadi jalan kita untuk bisa meneladani beliau. Kalau sudah begitu, lalu kita mungkin punya program, ya, seperti Sayyidina Umar yang hidupnya teratur dan terencana, apa yang bisa kita lakukan dalam hari-hari kita, pekan-pekan kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita, sampai ke depan kita rumuskan berbagai target capaian, sekaligus juga step by step apa yang kita lakukan untuk mencapainya. Jadi program hidup kita, ya, untuk mengikuti perihidup Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Izin Ustadz, apakah boleh satu lagi Ustadz? Terakhir mungkin, barakallah. Baik Ustadz. Ada pertanyaan dari Dr. Arlan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Seperti yang kami ketahui, sikap Umar bin Khattab adalah pemimpin yang tegas setelah masa Rasulullah. Bagaimana kita bisa meneladani sikap ketegasan beliau di era saat ini? Terima kasih Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Ya, satu hal yang diceritakan oleh keluarga beliau tentang Sayyidina Umar bin Khattab adalah rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah. Kenapa beliau bisa tegas? Karena beliau tahu beliau akan mempertanggungjawabkan semua yang dipimpinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegas kepada dirinya pertama-tama, kemudian kepada keluarga-keluarganya, baru kemudian kepada pemimpin-pemimpin yang mengemban amanah di bawah kepemimpinannya, tetapi di bawah itu kepada seluruh kaum muslimin, maka sikap yang menonjol dari beliau adalah sikap rahmah, sikap kasih sayang yang luar biasa. Beliau tegas terhadap dirinya sendiri, seperti ketika kemudian orang-orang melalui Ummul Mukminin Hafsah mencoba untuk melobi
agar Sayyidina Umar meningkatkan gajinya, menaikkan gajinya dan menambah ya kenyamanan bagi hidupnya di tengah usianya yang makin menua dan kepemimpinannya yang makin berat. Maka Sayyidah Hafsah pun menyampaikan usulan ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar dengan mata menyala berkata kepada Sayyidah Hafsah, katakan kepadaku, wahai Hafsah, bukankah engkau adalah istri Rasulullah SAW? Iya, wahai ayah, aku adalah istri Rasulullah. Seperti apa yang kau lihat tentang Rasulullah SAW? Begini. Dan katakan kepadaku, engkau telah melihat bagaimana Abu Bakar, dia telah berhasil meladani semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga dalam gaya hidupnya. Lalu apakah engkau hendak memisahkan antara aku dengan Rasulullah dan Abu Bakar dengan menyuruhku untuk memberi kenyamanan lebih bagi diriku, untuk menambah gajiku, untuk menambah pendapatanku? Demi Allah, tidak akan pernah aku lakukan, karena aku khawatir dengan begitu aku akan berpisah dari kedua sahabatku, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Demikian pula beliau sangat keras kepada keluarganya, ya. Bagaimana kemudian beliau membatasi konsumsi daging untuk rumah tangganya, menegur anak-anaknya yang berlebihan di dalam soal makan, minum, dan berpakaian. Ya, beliau sangat keras dalam soal-soal tersebut. Demikian pula kepada para pejabatnya. Sayyidina Umar seakan-akan ya memegang hidung mereka semuanya. Ya, ketika seorang melaporkan bahwa dia telah terdolimi dengan kebijakan Amr bin al-As sebagai gubernur Mesir, maka Sayyidina Umar menggaris sebuah tulang dengan pedangnya dan kemudian berikan ini kepada Amr, dan Amr langsung tanggap mengatakan, inilah Umar menegurku, kalau aku tidak mau diluruskan dengan kata-kata, dia akan meluruskan aku dengan pedangnya. Dan berbagai kebijakan-kebijakan lain yang luar biasa. Dan ini didasari oleh rasa takut yang sangat besar kepada Allah. Bagaimana beliau mengatakan seandainya satu ekor unta ya di Irak itu terjerembab atau kesleo kakinya ya, karena jalan yang berlubang, maka saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Ya, seandainya satu ekor unta milik kaum muslimin terjerembab atau terjatuh atau terluka kakinya karena jalan yang tidak rata, maka aku akan ditanya oleh Allah tentang hal tersebut. Jadi pangkal dari ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab adalah rasa takutnya kepada Allah akan amanah jabatan yang beliau emban. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah kita sepertinya sudah di penghujung acara Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dan memang kelihatannya pertanyaannya juga sangat menarik untuk dijawab, tapi barangkali bisa kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti ke depannya akan kita bahas lagi dan akan disimpan pertanyaannya supaya bisa dijawab. Ustadz, padahal mungkin ada closing dari Ustadz. Cukup insya Allah. Cukup insya Allah. Ya, terima kasih kepada Ustadz Salim Afila atas tausiahnya. Terima kasih atas para STSI, kemudian juga atas para hadirin yang sudah hadir. Jazakallah khair, terutama disampaikan kepada Perda Tinjaya yang sudah memfasilitasi untuk Zoom ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung acara. Insya Allah ini mungkin memang hari ini terakhir, tapi untuk bulan depan kita akan berjumpa kembali. Bocorannya sebetulnya untuk pembahasan Umar bin Khattab ini ada beberapa serial ya Ustadz ya. Kalau tidak salah ada 4 part ya Ustadz ya. Ada 4 part, jadinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan berkaitan tentang sahabat Umar bisa di posting saja di grup update pengajian. Adapun grupnya, linknya sudah disertakan di post chat, jadi bisa diklik aja di tempat chat, nanti akan langsung masuk ke bagian invitasi dari grupnya. Insya Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.